Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Polda Aceh menangkap 3 tersangka penembakan terhadap Komandan Tim Bais di Aceh yang terjadi di Kabupaten Pidi Aceh Kamis pekan lalu. Sementara Koalisi HAM Aceh menduga insiden penembakan ini ada kaitannya dengan perebutan lahan tambang. Polda Aceh menangkap 3 tersangka penembakan Komandan Tim Bais di Aceh yang terjadi di Kabupaten Pidi Kamis lalu. Ketiga tersangka ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga menyita 1 pucuk senjata beserta amunisi. Polisi juga turut menyita barang bukti lainnya berupa uang puluhan juta rupiah, serta menyebut motif pelaku adalah merampok korban. 3 pelaku penembakan anggota TNI yang terjadi di Pidi. Ya. Ketiga tersangka ini sudah kita amankan dan pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Tersangka M ini juga kelompok mereka. Tersangka M ini kenal dengan korban. Jadi tersangka M mengetahui keseharian korban. Sementara itu, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka dari 5 orang yang sebelumnya ditangkap karena diduga menembaki pos polisi di Pantonru, Aceh Barat pada Kamis dini hari lalu. 1 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyerangan pos polisi karena motif dendam berinisial DP dengan barang bukti 3 peluru aktif dan 1 selongsong peluru kaliber 5,56. Sementara 4 orang lain yang ikut ditangkap telah dibebaskan. Salah satu motif yang kita duga itu adalah sakit motif dendam atau sakit hati sama pihak kepolisian. Tim lapangan masih mengkonekkan alat bukti untuk menjerat mereka dengan penembakan. Namun, menyikapi 2 insiden gangguan keamanan di Aceh ini, Koalisi HAM Aceh melihat adanya kaitan peristiwa ini dengan dugaan perebutan lahan tambang ilegal. Kasus ini juga diduga terkait dengan tindakan sindikat pengedar narkoba yang melakukan pencucian uang dan terlibat dalam pengelolaan tambang dan bisnis angkutan. Itu hal yang paling memungkinkan terjadi itu konflik sumber daya alam di sana. Jadi rebut-rebutan coupling, rebut-rebutan area. Nah, kondisi inilah yang harus diteliti lebih jauh. Apakah nantinya ada kaitan yang cukup kuat antara sumber daya alam dengan insiden-insiden ini. Profesional kepolisian sangat dituntut dalam mengungkap kasus ini hingga tidak ada kesalahan sedikit pun, seperti misalkan salah tangkap dan kemudian menggunakan protap-protap yang sangat ketat karena Menurut Koalisi HAM Aceh, secara potensi politik keamanan, hal yang sangat mungkin mendasari insiden penembakan itu terjadi adalah konflik perebutan wilayah. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal 2 insiden penembakan di mana 1 insiden menyebabkan perwira intelijen TNI tewas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Saima Atika di Banda Aceh, Aceh. Saima, apakah pelaku penembakan terhadap perwira Badan Intelijen Strategis TNI ini hanya bermotif perampokan saja? Ya, Juno dan juga saudara, memang berdasarkan informasi yang kami himpun, motif dari pelaku penembakan atau insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Pidi tersebut murni adalah perampokan karena faktor ekonomi, di mana memang pelaku sebelumnya hanya merupakan petani dan juga tukang pangkat. Dan untuk senjata yang digunakan sendiri, memang senjata api tersebut merupakan senjata api sisa dari konflik. Dan sampai saat ini tim Satreskrim Polres Pidi sudah berhasil menangkap 3 tersangka dan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Memang ketiga tersangka ini ditangkap di secara bergantian atau tidak di lokasi yang sama, tapi masih dalam kawasan Kabupaten Pidi. Adapun ketiga tersangka yang ditangkap oleh Polres Pidi adalah berinisial F, D, dan juga M. Dan juga M ini merupakan teman dekat dari korban yang mengetahui bahwa korban pada saat itu membawa sejumlah uang tunai. Sampai saat itu M membujuk korban untuk bertemu di lokasi Lok Panah dan di mana tersangka F dan juga D pada saat itu sudah menunggu di lokasi tersebut dan tidak lama setelah
korban sampai di lokasi lokasi tersebut, memang ketiga tersangka ini langsung melancarkan aksinya. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolres PD AKBP Patli, tembakan yang dilancarkan oleh ketiga tersangka tersebut hanya berkisar atau hanya berjarak sekitar 3 meter dari korban. Dan pada saat itu, para pelaku langsung membawa uang dari korban untuk dicuri atau dirampok. Juno. Ya, saya selain penembakan di PD Aceh, juga ada penembakan di pos polisi Panton Ru di Aceh Barat. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini dan dari mana pelaku hingga mendapatkan senjata yang informasinya merupakan jenis senjata standar milik polisi? Ya, Juno, memang untuk insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat sendiri, sampai saat ini dari 5 orang yang ditangkap, hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya saat ini sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Untuk senjata yang digunakan sendiri memang sampai sekarang ini masih belum ditemukan dan pihak kepolisian masih memburu senjata tersebut serta masih menyelidiki terkait dari mana pelaku mendapatkan senjata tersebut, Juno. Iya, berdasarkan dari NGO HAM di Aceh, ada dugaan terkait dengan konflik perebutan lahan tambang. Apakah benar informasi ini? Iya, Juno, memang terkait hal tersebut untuk insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten PD sendiri sudah diyakini memang motif dari pelaku murni karena perampokan. Namun untuk insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat diduga mungkin berkaitan dengan konflik perebutan wilayah tersebut, Juno. Baik, hingga saat ini polisi masih terus menelusuri terkait dengan motif. Yang pertama di PD Aceh, polisi menyebut sebagai murni perampokan, dan untuk di Aceh Barat masih didalami terkait apakah konflik perebutan lahan. Terima kasih rekan Saima Atika dari Bandar Aceh, Aceh.